Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa kumpul bareng di Masjid An-Nafi dalam rangka untuk belajar bersama. Sebagian peserta sudah membawa bukunya, umur yang kedua. Coba yang bapak-bapak ada yang punya? 1, 2, ada berapa? Kalau nggak salah ada 90-an buku. Ini dapat gratis ya. Nah, yang datang pertama. Oh macet, Masya Allah. Berarti untuk pertemuan berikutnya semoga ada gratisan lagi. Saya mohon maaf tadi karena ada kajian sebelum ini, sehingga Anda harus menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Tapi menunggu yang Anda lakukan semoga berpahala. Karena ada banyak orang yang nunggu antrian makan. Sampai mengular panjang hanya untuk dapat semangkok makanan. Tapi Anda nunggu dalam rangka untuk ngaji, semoga semakin menambah keberkahan dan pahala. Silakan dibuka berkaitan dengan umur yang kedua. Definisi dari umur yang kedua. Apa yang dimaksud dengan umur yang kedua? Itulah umur di mana kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikianlah keadaan orang yang punya amal dan amalnya bermanfaat walaupun pelakunya sudah meninggal. Amalnya terus mengalirkan manfaat meskipun pelakunya sudah wafat. Seperti orang yang wakaf atau orang yang menyebarkan ilmu, walaupun yang melakukannya sudah meninggal dunia, tapi manfaatnya tidak pernah putus. Maka yang bersangkutan akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir, walaupun dia sudah berada di dalam tanah. Sebagai muqaddimah, kenapa ada umur yang kedua? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mencatat amal hamba, namun Allah juga mencatat pengaruh dari amal hamba. Sehingga amal yang baik dan memberikan pengaruh yang baik, Allah akan berikan catatan untuk amal perbuatannya berikut pengaruhnya. Amal yang buruk dan memberikan pengaruh yang buruk, Allah memberikan catatan dosa untuk perbuatan dan pengaruh dari amal buruk itu. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami hidupkan makhluk yang telah mati. Manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apapun yang telah mereka kerjakan. Amal yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, tidak hanya itu, termasuk juga asarnya. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka yang dicatat oleh Allah ada dua, amal dan asar. Apa yang dimaksud dengan asar dari sebuah amal? Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat ulama tentang makna asar dalam ayat yang tadi kita baca. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada di surat apa tadi? Surat Yasin. Kami mencatat amal yang mereka kerjakan dan asar dari amal itu. Apa makna asar di sini? Makna yang pertama, asar yang dimaksud dalam ayat ini adalah jejak langkah kaki
dan bekas perjuangan yang dilakukan oleh hamba ketika dia beramal. Sehingga orang yang ke masjid, dia meninggalkan jejak langkah kaki. Maka jejak langkah kaki dia menuju masjid dicatat oleh Allah. Sebagaimana ibadah dia di masjid dicatat, maka perjuangan dia, effort yang dia keluarkan untuk ke masjid juga dicatat. Oleh karena itulah, semakin besar usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ketika dia beramal, maka dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Baik, coba di antara jamaah yang parkirnya paling jauh, angkat tangan. Yang datang terlambat ya, parkirnya paling di atas. Oh, di puncak dago gitu. Terus jalan kaki ke sini. Masya Allah. Jadi Anda kalau kajian milih parkir yang dekat atau jauh? Jauh. Biar nanti pahalanya makin besar, taruh mobilnya di tempat yang jauh, jalan kaki ke masjid. Betul kayak gitu? Nah. Tapi kan kita pengen cari tempat yang parkir yang paling dekat, bila perlu sudah booking dulu ke panitia. Ada nggak tempat parkir khusus VVIP? Biar begitu lompat sudah sampai masjid. Makin jauh Bapak parkir, kemudian Anda ke sini jalan kaki, mungkin sambil gendong anak bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak, bawa barang, semakin besar effort yang Anda keluarkan, makin banyak nilai pahalanya. Tersebutlah Bani Salimah. Bani Salimah. Kampungnya jauh dari Masjid Nabawi. Dan mereka ketika datang untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi, jalan kaki. Sampai akhirnya sebagian dari masyarakat Bani Salimah yang katanya Bani Salimah saat ini itu tempatnya tepat di Masjid Qiblatain. Jadi kalau Anda city tour di Madinah, nanti ketika balik ke hotel akan melewati Masjid Qiblatain. Itulah lokasi perkampungan Bani Salimah. Bani Salimah pada waktu ke masjid untuk sholat 5 waktu, mereka jalan kaki. Nah, mereka punya keinginan untuk pindah kampung. Kita tinggalkan saja kampung ini dan kita pindah ke kampung yang dekat dengan Masjid Nabawi. Namun dilarang oleh Nabi SAW dan beliau mengatakan, Ya Bani Salimah, Diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah. Jauhnya rumah kalian akan menambah catatan amal untuk athar. Nah, yang dimaksud athar di sini adalah jejak langkah kaki. Sehingga Nabi SAW menjelaskan makna athar dalam hadis ini adalah effort yang dikeluarkan oleh seseorang, usaha yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan ketaatan. Baik, sekarang ada fenomena pembahasan, kasus. Ada orang berangkat untuk umroh, landing Jeddah. Pertanyaannya, mana itinerary yang lebih baik? Langsung umroh atau ke Madinah dulu, baru nanti kemudian dia umroh? Pilihan yang pertama, landing Jeddah, langsung umroh. Pilihan yang kedua, ke Madinah dulu, baru kemudian umroh. Mana itinerary yang lebih baik? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Hah? Pertama atau kedua? Insya Allah. Coba yang punya travel mana? Kenapa? Kenapa yang pertama? Tujuan utama umrah. Berarti begitu landing Madinah, umrah dulu. Kenapa yang kedua? Hah? Jauh. Apanya jauh? Madinah ke Mekah 5 jam. Lebih jauh. Lebih jauh maksudnya? Ini dari Jakarta sampai... Baik. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan. Beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama. Ada orang, dia punya kegiatan di Jeddah, bisnis. Ya? Lalu tanya kepada beliau, mana yang lebih baik, saya datang ke Jeddah, kemudian menyelesaikan kegiatan dulu, baru umroh.
Atau saya begitu mendarat di Jeddah, umroh dulu, baru melakukan kegiatan. Lalu beliau sampaikan, kalau niat kamu yang utama adalah kegiatan dulu, kemudian umrohnya itu kegiatan tambahan, maka kau terhitung dapat pahala umroh sejak di Jeddah. Tapi kalau niat kamu yang utama adalah umroh dulu, sedangkan kegiatan kamu di Jeddah, bisnis kamu di Jeddah itu tambahan, maka kau dapat pahala umroh sejak dari rumah. Lebih jauh. Paham ya? Baik. Oleh karena itu kalau misalnya orang melakukan perjalanan umroh, ada 3 kota yang akan dia kunjungi, Jeddah, Madinah, dan Mekah. Jika niat utama dia lebih dominan piknik, jalan-jalan, kan banyak yang kayak gitu ya. Sehingga dia sudah punya target. Nanti kalau di sana mampir Romansia, ngejar Al-Baik, terus apa lagi? Pengen datang ke sini, ke museum ini. Sehingga dalam bayangan dia kegiatan utamanya malah bukan umrohnya, tapi jalan-jalan. Maka terhitung pahala umroh sejak dari mikot. Begitu dia sudah siap ihram, sejak dari mikot terhitung pahala umroh. Tapi kalau tujuan utamanya umroh, maka terhitung pahala umroh sejak dari rumah. Dan masing-masing jamaah punya niat yang beragam. Karena itu benar apa yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Ada banyak amal besar nilainya jadi kecil gara-gara niat, dan ada banyak amal yang kecil nilainya jadi besar karena niat. Semakin pandai dalam mengatur niat, maka nilai pahalanya akan makin besar. Baik. Selanjutnya, ini makna yang pertama. Jadi asar tadi artinya apa? Jejak langkah kaki, usaha yang dilakukan oleh orang ketika dia berangkat melakukan ketaatan maupun kemaksiatan. Baik. Yang kedua, makna dari asar di sini adalah dampak yang terjadi pasca orang beramal. Sehingga amal baik yang memberikan dampak baik akan menghasilkan pahala. Amal buruk yang menghasilkan dampak buruk juga akan menghasilkan dosa. Oleh karena itu, ketika orang berbuat baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan plus pahala setiap orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya. Ketika orang berbuat buruk dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya sekaligus dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Nabi SAW bersabda, Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam, wa umila biha ba'da, kemudian dia diikuti oleh orang lain setelahnya, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti pahala setiap orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa mengulangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mengawali sunnah yang buruk dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'un, maka dicatat untuknya seperti dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang lain yang mengikutinya sedikit pun. Di sini ada pilihan jemaah, antara kita jadi pionir kebaikan atau jadi pionir keburukan. Jika Anda di posisi sebagai pionir kebaikan dan kemudian mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka Anda mendapatkan pahala dari amal yang Anda lakukan dan berikut pahala orang yang mengikutinya. Dalam interaksi suami istri, terkadang suami lebih dulu dapat hidayah sebelum istrinya.
Saat suami dapat hidayah, istrinya masih di posisi sebagai wanita yang jauh dari suasana kajian. Pelan-pelan dipengaruhi oleh sang suami, sampai pada kondisi sang istri mau kajian. Akhirnya istri sekarang sudah rajin kajian, tanpa harus ada perintah dari suaminya. Dari mana sang istri bisa hadir kajian? Pengaruh dari suami. Maka setiap kali istrinya hadir di majelis ilmu, hadir kajian, sang suami dapat pahala. Walaupun suaminya nggak ikut. Misalnya ada kajian khusus ummahat, istrinya hadir, suaminya nggak ikut. Apakah suami dapat pahala? Dapat. Karena yang pertama kali mendidik sang istri ini sehingga dia mau hadir dalam majelis ilmu adalah suaminya. Sebaliknya, ada keluarga yang istrinya dapat hidayah lebih awal. Suaminya nggak pernah sholat jamaah, bahkan kadang sholatnya masih bolong-bolong. Jangankan hadir kajian, sholat saja dia tinggalkan. Tapi sang istri dengan sabarnya berusaha mempengaruhi suaminya sampai akhirnya suaminya tertarik untuk bergabung dalam majelis ilmu. Dan suaminya jadi orang yang rajin sholat jamaah. Sehingga 5 waktu lelaki ini sekarang sudah jadi peserta tetap masjid. Padahal sebelumnya dia tidak jadi jamaah masjid. Dia jarang sholat, bahkan sholat jamaah apalagi. Maka walaupun sang istri tidak sholat jamaah, tapi istri mendapatkan pahala ketika suaminya hadir sholat jamaah. Istrinya sholat di rumah, tidak berjamaah. Namun suaminya yang hadir di sholat jamaah karena pertama kali yang mempengaruhi adalah istrinya, maka sang istri dapat pahala. Karena itu mungkin di antara kita ya Bapak Ibu sekalian, ada di antara ibu-ibu yang sudah dapat hidayah sunnah tapi suaminya masih awam, belum mengenal sunnah. Tolong Anda sabar. Anda punya peluang besar dapat pahala dari aktivitas suami. Demikian pula sang suami ketika punya istri yang belum mengenal sunnah, kadang sudah mulai ada keinginan untuk menceraikan misalnya. Ada keinginan untuk pisah. Anda punya kesempatan ketika berhasil mempengaruhi sang istri, nanti Bapak akan mendapatkan pahala dari semua aktivitas istri yang melakukan ibadah. Baik, itulah pengaruh sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Dan juga sebaliknya. Pak, di kampung ini sebelumnya nggak ada Pak acara-acara joget-joget kayak gini. Tapi karena ada seseorang yang dia memprakarsai acara itu, sampai akhirnya jadi acara rutin. Setiap 17-an atau setiap tanggal 1 Januari misalnya, pas hari libur ada acara itu. Padahal sebelumnya nggak ada. Maka orang ini dapat dosa. Dan berikut dosa setiap orang yang mengikutinya. Karena dia yang menjadi pelopor dalam keburukan. Nah dari sinilah ketika orang itu mengawali sebuah amal soleh, lalu diikuti oleh orang lain tanpa batas angka, maka yang bersangkutan mendapatkan pahala yang tidak ada ujungnya. Siapa manusia yang pertama kali ngajari kita amal soleh? Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau dinyatakan dalam Al-Quran bahwa beliau punya pahala tanpa batas. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang tidak pernah putus. Kenapa pahala Nabi Muhammad SAW gak pernah putus? Karena amal soleh beliau yang beliau ajarkan diikuti oleh manusia tanpa ujung waktu sampai kiamat. Sampai ketika semua mukmin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menjelaskan, orang muslim ketika membaca Al-Qur'an, surat apapun tidak perlu menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Otomatis. Sehingga Bapak baca Quran, Bapak baca Al-Fatihah, otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Kenapa, Pak? Karena beliaulah yang pertama kali ngajari orang baca Quran. Nah, di sini saya bacakan fatwa yang disampaikan oleh Imaduddin Ibnul Attar. Imaduddin Ibnul Attar salah satu murid dekatnya Imam An-Nawawi. Salah satu murid dekat
An-Nawawi. Sampai para ulama menjelaskan, kalau kamu pengen tahu seperti apa karyanya An-Nawawi, kau bisa lihat fatwanya Imaduddin Ibnul Attar. Baik. Pernah satu ketika, Imaduddin Ibnul Attar itu ditanya, hal tajuzu qira'atul Qur'an wa ihda'u thawabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun. Apa hukum membaca Quran lalu pahalanya dihadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak dalil yang menjelaskan tentang itu? Apa jawaban Ibnul Attar? Kata beliau, amma qira'atul Quran famin afdalil qurubat. Kita sepakat bahwa membaca Quran termasuk di antara amal ibadah yang nilainya besar. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun menghadiahkan pahala bacaan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun. Tidak pernah dinukil dari riwayat yang sahih. Jadi kalau kita ditanya praktik ini ada dalilnya enggak? Kata Ibnu Attar, enggak pernah dinukil dalil tentang itu, baik dari praktek para sahabat maupun para ulama zaman setelah. Kemudian kata beliau, bal yambagi ayyumna minhu lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'zam fihi ma'a anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan selayaknya praktek seperti ini perlu dikoreksi. Karena tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ketika orang membaca Al-Quran, maka pahala yang dia miliki otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh amal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau dapat pahala. Ada dalam timbangan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Sehingga enggak perlu dihadiahkan karena Bapak baca Al-Quran otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya. Nah, kadang orang berpikir seperti ini. Pak, Rasulullah SAW itu kan seperti tandon, Pak. Jadi kalau kita menghadiahkan amal untuk beliau, maka kita seperti ngisi tandon. Nah, ketika kita ngisi tandon, semakin banyak yang menghadiahkan amal untuk beliau, maka lama-lama tandon ini akan luber. Sehingga ketika luber, kita yang berada di bawahnya akan dapat keluberan pahala itu. Maka sebenarnya menghadiahkan pahala itu tujuannya adalah biar nanti kita keluberan pahala. Pernah dengar kayak gini? Ada pemahaman seperti ini? Di Jawa Timur cukup banyak pemahaman seperti ini. Sehingga saat saya menyampaikan materi ini, mereka beralasan kita memahami bahwa tampungan amal beliau itu seperti tandon. Nah, saat kita banyak menghadiahkan nanti luber. Nah, kami beri komentar. Justru seperti ini enggak benar. Apakah mungkin kantongnya pahala Nabi SAW penuh sehingga luber, sehingga enggak bisa menampung semua pahala yang beliau lakukan? Anda salah ketika berarti suudzon dengan Rasulullah SAW. Karena kantong pahala Nabi SAW enggak muat untuk menampung sampai luber. Seharusnya gimana? Kamu tahu dari mana kalau kantong pahala bisa penuh? Enggak ada ceritanya ya. Bisa enggak beliau menampung pahala dan enggak luber? Bisa. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi para hamba dan pahala itu dijaga oleh Allah. Karena Allah tidak pernah menyanyiakan amal soleh orang mukmin. Wallahu la yudhi'ul muhsinin. Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sehingga pemahaman ketika ada pahala yang luber itu berarti ada pahala yang hilang. Kalau demikian berarti Allah tidak menjaga pahala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang luber. Berarti kan ada pahala yang hilang. Sehingga pemahaman ini tidak benar. Yang kedua, terus apakah kamu bisa menjamin kalau dirimu ada di bawah tandon itu? Ya kalau di sampingnya. Kalau di sampingnya gimana? Malah nggak dapat cipratan. Karena kalaupun kita setuju bahwasanya luberan itu akan menjatuhi orang yang berada di bawahnya, siapa yang berada di bawahnya?
mereka yang ittiba'us sunnah, mereka yang selalu komitmen mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ilustrasi semacam ini hanya ilustrasi buatan manusia dan kita tidak sepakat, karena kalau kemudian ada pahala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luber, berarti ada pahala beliau yang hilang. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, kalau Allah tidak pernah menyanyiakan pahala hamba. Allah tidak pernah menyanyiakan pahala hamba. Maka jamaah teruslah berbuat amal soleh, terutama memberi pengaruh kebaikan bagi orang lain, karena Allah yang akan menjaga pahala kita. Baik, coba Bapak perhitungkan ya. Kita di kantor disuruh kerja. Oleh atasan kita diminta, semua pekerjaan kamu harus kamu laporkan. Gaji kamu sesuai dengan laporan pekerjaan kamu. Kalau nggak lapor, nggak digaji. Begitu ya? Baik. Ketika terjadi seperti ini, kira-kira yang akan dilakukan karyawan apa, Pak? Ya, dia akan sibuk membuat laporan. Sehingga berbuat apa dicatat, berbuat apa dicatat. Sekecil apapun yang kamu lakukan di kantor ini, yang penting untuk kebaikan kantor silakan dicatat. Nanti semuanya akan ada poin dan itu akan menjadi gaji bagi kamu. Berbuat apa dicatat, berbuat apa dicatat untuk dilaporkan. Sebab kalau nggak lapor, nggak digaji. Jamaah, Allah tidak memberlakukan itu pada hambanya. Sehingga andaikan Allah memberlakukan itu, silakan Bapak berbuat taat, pahala yang Bapak terima sesuai dengan laporan yang Bapak berikan. Kira-kira gimana? Hah? Manusia nggak sanggup. Manusia nggak sanggup. Sehingga siapa yang mencatat amal kita? Allah mencatat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Bukan Anda yang mencatat. Maka Anda tidak perlu pusing. Wah, jangan-jangan amal saya terlupakan. Nggak ada, Pak. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan Allah tidak pernah lupa. Kalau sudah tersimpan dengan baik, Allah jaga. Bahkan dikembangkan sesuai yang Dia kehendaki. Masya Allah, betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada hamba. Kita cuma diperintahkan, ayo beramal, tapi kita tidak pernah disuruh untuk mencatat amal kita sendiri. Andaikan kita disuruh untuk membuat catatan terhadap amal, lalu diminta untuk membuat laporan, pahala kamu sesuai dengan laporan kamu, banyak yang kececer. Yakin banyak yang kececer. Tapi kita tidak diminta untuk itu. Padahal sekecil apapun amal itu dicatat oleh malaikat. Makanya besok ketika buku catatan amal diberikan kepada masing-masing manusia, ada nggak Pak orang yang ketakutan ketika membuku buku catatan amal? Siapa mereka? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab. Ketika kitab catatan amal itu telah diserahkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Engkau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa musyfiqina mimma fihi. Mereka ketakutan dengan isinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya masuk. Besar kecil itu semuanya masuk. Sampai dia bilang la yughadir, tidak ada yang ditinggalkan. Saghiratan yang kecil wala kabiratan maupun yang besar. Illa ahsaha, semuanya tercatat di sana. Jadi Allah tidak menyanyiakan amal hambanya dan tidak ada yang kececer karena besar kecil semuanya dicatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang besar berupa kebaikan, yang kecil walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan akan kelihatan, yang buruk sebesar dzarrah akan kelihatan. Baik. Selanjutnya, orang yang mengawali maksiat, maka dosanya akan terus mengalir. Karena ketika dia yang mengawali maksiat, lalu ada orang yang mengikuti maksiat itu,
Orang yang pertama tadi akan mendapatkan dosanya. Nabi SAW bercerita tentang kejadian yang dialami oleh anak Adam. Ada yang bilang namanya Qabil dan Habil. Saat Qabil itu membunuh Habil, kata Rasulullah SAW, "La tuqtalu nafsun dulma, illa kana ala ibni Adamil awal kiflun min damiha." Setiap kali ada nyawa yang terbunuh secara zalim, maka putra Adam yang pertama, dia akan turut bertanggung jawab terhadap darahnya. Turut dapat dosanya. Li'annahum awwala man sannal qatla. Karena dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Masya Allah. Dosanya berapa itu Pak? Berapa umur bumi ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa usia perjalanan hidup manusia dari Adam sampai sekarang? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas panjang sekali. Dan sepanjang itu ada nggak orang yang dibunuh dengan cara dolim? Banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Baik, maka betapa besarnya orang ini dosanya. Sehingga dia harus menanggung darah dari setiap nyawa yang terbunuh secara dolim sepanjang perjalanan sejarah manusia. Wallahu alam, tidak ada yang bisa mengukur dosanya kecuali Allah. Makanya jamaah, hisabnya Allah yang demikian detail. Tidak ada bagian yang tercecer dan hilang. Berlaku baik untuk amal saleh maupun untuk amal maksiat. Dulu nggak ada model pakaian yang membuka aurat seperti sekarang. Kemudian muncul berbagai macam pakaian dengan model buka-bukaan aurat yang itu belum pernah dikenal di masa silam. Nah, saat ada seperti itu, terus jadi tren diikuti oleh para wanita yang lain ketika mereka buka aurat. Maka yang pertama kali buat model itu akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ngajari keburukan. Baik. Jangan ngerokok. Bapak ngerokok, berarti bapaknya dapat dosa enggak? Anaknya diperingatkan, kamu jangan ngerokok. Bapak saya ngerokok. Alasan dia apa? Bapaknya. Berarti anak ngerokok ngikuti bapak. Kira-kira dosa bapak seperti apa? Hah? Sebanyak ngerokok yang dihisab oleh. Baik. Sedikit peringatan ini. Ada orang yang kerja di sebuah instansi pemerintah. Dia awal mula ketika masuk membawa idealisme. Aku nggak akan korupsi, aku tidak akan melakukan pelanggaran ketika bekerja. Ya? Tapi lama-lama karena pengaruh lingkungan, akhirnya dia ikut-ikutan. Belakangan menikmati, selanjutnya mencari. Jadi awalnya ketika nerima malu-malu, berikutnya dia biasa, selanjutnya menikmati, menjelang pensiun mencari. Kok nggak ada seperti dulu, amplopnya mana? Akhirnya malah minta. Baik. Lalu yang bersangkutan pensiun. Tapi dia sudah ngajari generasi bawahnya untuk melakukan aktivitas yang sama. Sehingga jadilah sebuah sistem kerja yang turun-temurun seperti itu. Junior naik jadi senior, ngajari juniornya yang baru, ini pensiun naik lagi ini jadi senior, muncul junior baru, jadi sistem. Sudah? Pertanyaannya, dia yang mantan koruptor tadi, ketika sudah pensiun, kan sudah tidak lagi korupsi, kan udah pensiun, masih berdosa atau tidak? Kenapa? Ya? Karena dia masuk sistem. Sehingga itulah dosa jariah para koruptor. Walaupun pelakunya sudah pensiun, tapi peninggalan buruk yang pernah dia lakukan sebelumnya diikuti oleh orang setelahnya, sehingga terus akan menghasilkan dosa jariah. Pak, saya sudah tobat Pak. Dulu memang saya pernah melakukan seperti itu, tapi saya sudah tobat. Apa buktinya? Saya siap untuk mengembalikan. Baik, ada satu tugas lagi. Tugasnya apa? Kan saya sudah kembalikan hasil pensiun saya.
Kamu masih punya satu tugas. Ajari junior kamu yang tertinggal di kantor tadi untuk meninggalkan meninggalkan korupsi. Loh kenapa? Karena dia korupsi ngikuti kamu sebelumnya. Itulah syarat tobat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang yang bertobat, memperbaiki diri dan dia menjelaskan. Taubatnya dilakukan dengan cara dia menyesal terhadap perbuatan yang dia kerjakan dulu, korupsi. Kemudian berbuat baik dia lakukan dengan cara mengembalikan hak yang bukan miliknya. Dulu saya sempat mendapatkan amplop-amplop liar. Saya total nilainya sekian puluh juta, kembalikan. Itu duit negara yang tidak boleh bawa terima. Ada tugas yang ketiga, wabayanu, menjelaskan. Menjelaskan ke siapa Pak? Siapa orang yang dulu mendapatkan pengaruh buruk dari perbuatan ini? Iya, saya dulu punya junior yang ikut-ikutan saya. Karena sudah jadi sistem kantor itu Pak. Ya, ketika sudah jadi sistem kantor, kenapa kamu ikut-ikutan? Dan saat kamu ikut-ikutan, kemudian itu jadi edukasi bagi generasi bawah kamu. Walaupun kau sudah pensiun, dosa itu belum hilang. Kau berada dalam rantai maksiat yang diajarkan secara turun-temurun. Maka jangan sampai kita beralasan, gimana lagi saya nggak bisa nolak. Ini sudah jadi sistem. Orang kan biasanya alasannya apa? Sudah jadi sistem. Sehingga itu dia jadikan sebagai alasan untuk bertahan melakukan perbuatan pelanggaran tadi. Dengan alasan sudah sistem. Kalau memang itu sistem yang buruk, kenapa kau ikutan? Dan kalau kau ikutan walaupun kau sudah pensiun, nanti jadi sistem yang diikuti generasi bawahnya. Dosa kamu belum hilang. Jelaskan ke anak buah kamu, junior kamu dulu. Sampaikan surat terbuka untuk mereka. Atau misalnya, apalagi misalnya, WA ke mereka, sampaikan. Bahwa pelanggaran saya dulu saya sudah tobati. Dan saya minta kepada para junior saya, adik-adik saya untuk meninggalkan itu. Saya sudah tobat. Nah ketika Anda sudah berlepas tangan, kalaupun mereka masih berbuat salah, itu urusan pribadi mereka. Wallahu a'lam. Selanjutnya jemaah, kita beralih melihat tentang prestasi yang dimiliki oleh orang-orang hebat yang mereka sukses dalam mengukir umur yang kedua. Jadi kalau tadi kita sudah memahami bahwa umur yang kedua adalah umur di mana kita bisa mendapatkan pahala yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Berikutnya seperti apa contoh bentuk umur yang kedua? Saya bacakan sebagiannya. Beberapa ulama mereka menjadi manusia yang punya umur kedua dengan usia yang sangat panjang. Dengan usia yang sangat panjang. Karyanya jauh lebih panjang umurnya daripada penulisnya. Contohnya siapa Pak? Kita lihat di sini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lahir tahun 150. Meninggal tahun 204. Berarti usianya berapa? 54 tahun. Lahir tahun 150. Meninggal 204. Usia beliau berarti 254 tahun. Ya? Berapa lama karya Imam Syafi'i? Jika kita hitung dari sejak tahun 204 ya. Berarti karya Imam Syafi'i sudah lebih dari 1200 tahun. Dan sampai sekarang itu masih dimanfaatkan. Orang mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i pernah menyampaikan seperti ini. Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini. Dan itu ajaran-ajaran yang baik. Karyanya lebih dari 1200 tahun. Padahal usia penulisnya berapa? Hanya 54. Meninggal di usia 54 itu meninggal tua atau muda? Orang sekarang? Muda. Baru 54 tahun sudah meninggal. Yang layat banyak. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat di tahun 241. Di usia 77 tahun. Dan karya beliau seperti Musnad Imam Ahmad
Jika kita hitung dari tahun 241 berarti sudah lebih dari 1200. Sekarang berapa? 1447. Beliau wafat 241. Berarti usia karya Imam Ahmad sudah lebih dari 1205 tahun. Masya Allah. Umur penulisnya berapa? Hanya 77. Tapi karyanya lebih dari 1200 tahun. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Di usia 62 tahun. Tapi Sahih Bukhari bertahan selama berapa lama? Sampai sekarang. Sampai kapan Pak itu akan dipakai? Tidak tahu. Sepanjang orang mengatakan hadis riwayat Bukhari, maka Imam Bukhari dapat pahala. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa bayangin ya, betapa banyak pahalanya Imam Bukhari. Padahal kitab ini menembus ruang dan waktu sampai di Indonesia. Penulisnya berada jauh dari tempat kita. Baik, jemaah, masih banyak daftar ulama yang lainnya yang karya-karyanya usianya jauh lebih panjang dibandingkan penulisnya. An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggal di usia 45 tahun. Tapi Riyadhus Shalihin hampir ada di semua masjid yang usianya sudah lebih dari 600 tahun. Orang-orang itu adalah manusia berprestasi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang umur keduanya lebih panjang daripada umur hidupnya. Pak, kalau niru seperti mereka nampaknya mustahil. Ada nggak Pak amal lain yang kira-kira usianya panjang, walaupun mungkin tidak sepanjang usia karya para ulama? Baik, sekarang coba Anda lihat. Ada dua manusia yang punya posisi. Satu, orang yang punya posisi karena ilmu. Sehingga dia dikenal oleh masyarakat dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang punya posisi karena jabatan. Sehingga dia dikenal oleh masyarakat karena kedudukannya. Baik. Dulu ketika sama-sama hidup, dua orang ini sama-sama terkenal. Ulama terkenal, pejabat juga terkenal. Raja juga terkenal. Pertanyaannya, ketika mereka semuanya meninggal, siapa yang lebih dikenang sejarah? Hah? Yang satunya hilang, yang satunya bertahan. Sehingga misalnya, Bapak saya tanya, siapa nama gubernur kota Mekah ketika Imam Syafi'i tinggal di kota Mekah? Bapak tahu? Nggak tahu ya? Baik. Imam Syafi'i pernah tinggal di Mesir. Sampai akhirnya beliau meninggal di Mesir. Pertanyaannya, siapa nama gubernur kota Mesir ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir? Tidak tahu. Padahal waktu Imam Syafi'i hidup, gubernur itu terkenal nggak? Dikenal. Di semua penjuru Mesir orang tahu. Oh, gubernur Mesir adalah si Fulan. Tapi ketika dua-duanya meninggal, yang satu Allah abadikan, yang satu hilang. Dan itu terus berlaku sepanjang sejarah manusia. Maka orang yang merapat ke agama, Allah abadikan sebagaimana abadinya agama. Dan orang merapat ke dunia, Allah buat hilang sebagaimana cepatnya hilang dunia. Selanjutnya Anda pilih yang mana? Baik. Berikutnya kita akan coba melihat amal-amal saleh yang pahalanya tidak pernah putus. Di buku saya buat judul bab 10 amal soleh yang pahalanya tidak putus. Bagi yang punya buku silakan dibuka halaman 43. Alhamdulillah. Yang ngantuk boleh dibangunin dulu Pak. Yang kira-kira sudah kecapean belajar, tarik nafas dulu. Kita mau mempelajari materi yang lebih serius lagi. Sudah? Sudah siap ya? Baik. Sekarang kita akan catat 10 amal soleh yang pahalanya tidak pernah putus. Saya akan bacakan terlebih dahulu 3 hadis
Lalu nanti Bapak bisa sebutkan dari 3 hadis ini ada amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3 amal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Sudah selesai dicatat hadis pertama? Sudah? Belum? Atau nggak usah dicatat? Nggak usah saja ya. Nanti cari di Google. Sekarang kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba walaupun dia sudah berada di alam kubur. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Apa saja 7 amalan itu? Man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu yang bermanfaat. Au ajra nahran, atau membuat parit, mengalirkan air. Au hafara bi'ran, atau membuat sumur. Au gharasa nakhlan, nanam kurma. Au bana masjidan, bangun masjid. Au waratha mushafan, meninggalkan warisan berupa mushaf atau wakaf mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia punya anak soleh yang memohonkan ampunan untuknya setelah orang tuanya meninggal. Sudah? Ada berapa? 7. Ada 7 ya? Baik, sudah dicatat? Ya. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis yang ketiga. Kembali pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara pahala yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin setelah dia meninggal. Kemudian beliau kasih rincian. Di antara pahala yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin setelah dia meninggal. Apa saja itu? 1. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, waladan salihan tarakah. Anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warratha. Mushaf yang dia wakafkan. Yang keempat, au masjidan bana, masjid yang dia dirikan. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, atau rumah singgah untuk ibnu sabil yang dia dirikan. Yang keenam, au nahron ajrahu, atau sungai parit yang dia buat. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika masih sehat, yalhaquhu min ba'di mautihi, yang pahalanya terus mengalir. Maksudnya sedekah jariah. Sudah? Baik. Sekarang coba kita hitung, Mbak. Betul enggak jumlahnya ada 10? Tadi judulnya kan 10 amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Nah, sekarang dari semua hadis tadi, 3 hadis tadi, betul nggak jumlahnya 10? Perhatikan, di situ ada banyak yang beririsan. Ada banyak yang beririsan. Jadi hadis ini kok disebutkan ulang di sini. Nah, sekarang kita total, betul nggak ada 10? Sebutkan amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga,
Yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah jariah tadi. Nah, yang keempat, wakaf mushaf. Yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, buat sumur. Yang ketujuh, buat parit. Yang kedelapan, nanam kurma. Yang kesembilan, rumah singgah untuk Ibnu Sabil. Yang ke-10, mushaf sudah. Dari 3 hadis tadi. Tadi sudah. Yang ke-10, bangun masjid sudah. Bikin sumur sudah. Mau diulangi lagi? Hah? Ilmu tadi sudah. Gimana? Menanam pohon sudah. Sedekah jariah sudah. Baik. Dari 3 hadis tadi memang hanya ada 9. Nggak, kalau Bapak nyatet kan bisa dikumpulin, memang cuma 9. Duh, yang satunya kemana? Katanya 10. Nah, satunya disebutkan di hadis yang terpisah. Saya tidak ngomong di depan tadi ya. Dari 3 ini ada 10. Tapi coba kita hitung ya. Betul nggak jumlahnya 10? Nah, yang satunya di hadis terpisah. Kalau di buku saya cantumkan di bagian akhir. Yaitu berjaga di daerah perbatasan. Ribat di daerah perbatasan. Yang ke-10, ribat di daerah perbatasan. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat tahajud semalam suntuk. Dan pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala itu terus mengalir sesuai yang dia amalkan ketika dia ribat. Masya Allah. Ini khusus bagi mereka yang berjaga di daerah perbatasan. Baik, totalnya berapa tadi? 10 ya. Saya ulang. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, warisan mushaf, wakaf mushaf, bangun masjid, buat sumur, buat parit, nanam pohon, membuat bangunan untuk musafir, Ibnu Sabil, dan ribat di daerah perbatasan. Baik. Berarti Pak, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk mengukur atau membuat umur yang kedua bagi diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada 10 kesempatan. Kaedahnya, kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang mampu kita lakukan. Ada kaedah yang menyebutkan, ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Dikir pagi sore, banyak sekali ya. Kalau saya disuruh baca semua kayaknya nggak sanggup. Ya sudah, Bapak baca yang mampu Bapak rutinkan. Demikianlah kaidah dalam syariat kita. Kalau ada banyak pilihan, jika tidak bisa semuanya, tinggalkan, jangan tinggalkan sebagian yang mampu kita lakukan. Begitu? Ada 10 pilihan. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang mampu kita lakukan. Ambil bagian sebisanya. Baik, sekarang saya berikan sedikit catatan ya tentang beberapa hal ini. Pertama, sedekah jariah. Kenapa disebut sedekah jariah? Jariah itu artinya yang terus mengalir. Jara yajri artinya mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Baik. Sedekah jariah berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah seperti apa Pak yang pahalanya terus mengalir? Ar-Rafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Demikian pula keterangan An-Nawawi, mereka mengatakan as-sadaqatul jariyatu hiyal waqfu. Sedekah jariah adalah wakaf. Sehingga kalau Bapak mendengar sedekah jariah, itu Anda langsung terjemahkan, itu adalah wakaf. Karena hanya wakaf
yang bisa menjadi sedekah jariyah. Selain wakaf bukan sedekah jariyah. Contohnya kayak apa sih Pak? Sedekah jariyah yang bentuknya wakaf itu. Misalnya, Anda infak untuk masjid ini. Infak yang Anda berikan ke masjid ini, ada yang diwujudkan dalam bentuk benda yang permanen. Kipas angin, jam dinding, AC, apalagi. Dan aneka yang permanen, termasuk fisik bangunan. Maka sepanjang yang permanen ini bertahan dan dimanfaatkan, orang yang nyumbang turut dapat pahala. Kalau sudah enggak fungsi Pak, ya berarti pahalanya sudah berakhir. Anda wakaf kipas angin, rusak. Terus sudah, berarti wakaf Anda pahalanya sudah berakhir. Oleh karena itu kalau orang bangun masjid, kok renovasi? Maka pengeluaran yang dulu dipakai untuk bikin tiang, bikin pondasi, dibongkar, sudah berakhir. Makanya kalau mau wakaf masjid, wakaf yang kira-kira tidak pernah hilang. Tanah. Itu nggak mungkin pindah itu ya. Kecuali kalau kena tol. Mestinya pindah. Baik. Oleh karena itu, pandai-pandai dalam wakaf. Kalau Bapak misalnya melihat ada DKM masjid kok punya hobi renovasi. Nah, itu sebaiknya perlu dipertimbangkan. Ya. Kalau mau ikut wakaf di situ. Karena mungkin umur wakaf Bapak tidak panjang. Ya. Ganti takmir renovasi, ganti takmir renovasi. Wah, Masya Allah. Nanti akan banyak membuang dana-dana masyarakat yang tidak digunakan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pertama jelas adalah ilmu agama. Karena ini akan memberi manfaat bagi masyarakat sehingga dia bisa beramal saleh. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah maupun yang lainnya. Baik disampaikan secara langsung atau melalui nukilan. Karena kita sebenarnya hanya menyambung lisan. Ilmu itu disampaikan oleh Nabi SAW, kemudian para sahabat, lalu tabi'in, sampai di zaman sekarang. Kita hanya menyambung lisan. Kalau tidak ada buku-buku hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita nggak bisa baca hadis. Sehingga kita menukil dari keterangan mereka, ada hadis seperti ini riwayat Bukhari, yakin sahih. Alhamdulillah. Makanya posisi kita hanya sebatas menyambung lisan. Pak, kalau saya bukan ustadz gimana Pak? Anda masih punya kesempatan itu. Caranya, coba ada video bagus, yang kira-kira isinya ilmu, sebarkan ke masyarakat. Ketika mereka tahu penjelasan Ustadz A, penjelasan Ustadz B, lalu dari situ di grup WA misalnya ada sekian ratus orang, satu atau dua orang yang kemudian nonton video itu terus tertarik untuk beramal, Bapak dapat pahala. Masya Allah. Tapi kalau Pak, saya naruh video itu terus dikomentari banyak orang ya Pak. Komentari pedes-pedes lagi. Ya jangan dibaca. Taruh video, clear chat. Sudah. Jaga perasaan. Sehingga sekiranya ada komentar-komentar yang pedes. Jangan sok pinter, jangan sok menggurui. Padahal Anda bukan ngajari di situ. Anda cuma naruh video. Tapi kan kadang ada orang yang nggak terima kan. Sehingga Anda tidak perlu terlalu urun perasaan di situ. Jadi perasaannya nggak perlu ikut-ikutan, nggak perlu sensi, clear chat saja selesai. Dalam rangka menjaga perasaan. Nemu satu orang, dua orang yang kemudian terpengaruh dengan video itu, insya Allah Bapak turut dapat pahala. Bahkan bisa jadi walaupun cuma naruh jempol kiri, like. Kita kasih like. Akhirnya orang tertarik, kok ini banyak yang nge-like ya. Akhirnya dia mau nonton. Itu saja sudah dapat. Baik. Ada hadis, siapa perawinya? Imran bin Husain. Imran bin Husain pernah menyampaikan
bahwa kelelawar itu dilarang untuk dibunuh. Kelelawar itu dilarang untuk dibunuh. Lalu beliau menjelaskan kenapa kelelawar itu dilarang untuk dibunuh. Karena ketika Baitul Maqdis itu dibakar oleh orang kafir, kelelawar itu berdoa kepada Allah. Allahumma sallitni alal bahr. Linughriqahum. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mengendalikan lautan. Akan tak tenggelamkan itu orang-orang yang membakar Baitul Maqdis. Padahal kelelawar bisa enggak menenggelamkan orang? Enggak bisa. Cuman dukungan moral kelelawar ini sampai kemudian dalam syariat kita nama baik kelelawar dijaga sehingga dilarang untuk membunuh kelelawar. Nah, dari situlah kemudian ulama memfatwakan apa hukum makan kelelawar? Haram. Kenapa? Dilarang untuk dibunuh. Karena kelelawar nggak boleh dibunuh. Begitu? Sebab semua binatang yang nggak boleh dibunuh, maka dia haram dimakan. Baik. Dari situ memberikan dukungan kepada orang lain termasuk di antara amal saleh. Di surat Yasin Allah bercerita tentang dukungan seseorang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia bukan seorang nabi, namun dia memberikan dukungan bagi nabi. Tapi si pendukung ini dibunuh dan dia diabadikan ceritanya di surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari ujung kota orang yang berusaha untuk berlari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu dia mengatakan, wahai kaumku, ikuti para nabi ini, para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah kepada kalian dan orang yang dapat hidayah. Sampai akhirnya orang ini dibunuh. Ingat, dia bukan nabi. Dia pengikut nabi tapi memberi dukungan moral kepada nabi, ketika mati syahid. Dan ceritanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal ada banyak nabi yang ceritanya nggak ada dalam Quran. Tapi ada orang soleh yang bukan nabi, ceritanya dicantumkan dalam Al-Quran. Makanya sebatas dukungan jangan Anda remehkan. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihat. Jadi kalau di grup WA Pak misalnya Pak, di situ ada beberapa teman-teman yang sudah kenal sunnah, ketika naruh video tertentu mungkin dia dihujat sama anggota grup yang lain. Bapak kasih like, Bapak kasih dukungan. Oh, ini bagus ini videonya, saya sudah tonton. Kalau pengen tahu coba tonton dulu, jangan komentar dulu. Cuman kasih dukungan seperti itu. Itu saja sudah sudah masuk bagian dari amal saleh. Baik. Selanjutnya, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa kok anak soleh? Apakah kalau anaknya preman nggak mendoakan orang tua? Mengapa Nabi SAW ketika menyebutkan anak yang mendoakan orang tua, wa waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Apakah anak yang enggak soleh berarti doanya tidak dikabulkan? Anak soleh enggak? Bapak anak soleh bukan? Hah? Pas lagi soleh. Coba yang anak soleh yang katakan. Yang anak soleh. Apakah semuanya mendoakan orang tuanya? Insya Allah. Rutin ya? Rutin. Alhamdulillah. Doanya mustajab enggak? Wallahu a'lam. Pertanyaannya, Anda sebagai anak, apakah sudah bisa mengukur diri, saya itu anak soleh atau tidak? Karena yang disebutkan dalam hadis ini, anak soleh yang mendoakan. Apakah berarti kalau enggak soleh, doanya diabaikan? Para ulama menjelaskan begini. Kenapa disebut anak soleh? Karena yang tidak soleh, intensitas doanya rendah. Sehingga kalau anak itu nggak kenal tentang pentingnya mendoakan orang tua, dia bukan anak soleh, tidak punya pendidikan agama,
Dia hanya sedih mengingat orang tuanya hanya pada saat hari H kematian, ditambah 3 hari, tambah hari ke-7, tambah hari ke-40, 100, 1000 tutup. Setelah itu lupa. Kalau masih ada peringatan tahunan, haulan masih ingat lagi. Padahal kita mendoakan orang tua tanpa batas waktu. Dan gak pilih waktu. Kapan Bapak mendoakan orang tua? Setelah meninggal sampai 3 hari. Kurang. Setelah itu diulangi lagi 40 hari. Sepekan baru 40 hari. 1000 hari sampai 100 dan seterusnya. Pak, jangan kayak gitu. Kalau bisa doakan setiap saat. Doakan orang tua setiap saat. Sehingga kalau ada bahasan ngirim doa untuk orang tua, seharusnya setiap saat. Demikianlah anak soleh. Maka kalau Anda selalu ngirim doa untuk orang tua tanpa kenal batas waktu dan tempat dimanapun Bapak berdoa, selalu melibatkan doa baik untuk orang tua, insya Allah ini ciri anak soleh. Selanjutnya, apakah setiap amalan anak orang tua otomatis dapat pahala? Dapat. Sehingga Bapak sholat otomatis orang tua Bapak dapat. Dapat atau tidak? Tergantung apa? Kalau orang tua mengajarkan anaknya dapat pahala. Kalau nggak pernah ngajarin, orang anaknya tahu sendiri dari belajar dengan ustadz yang lain, dari orang tua nggak dapat. Misal ya, suami istri menikah, punya anak pertama, terus cerai, bapaknya ngilang. Minggat entah kemana, sampai kemudian anak ini besar dan jadi ustaz. Bapaknya minggat. Baik, sepanjang anak ini beribadah, baik ketika dulu waktu dia belajar, sampai ketika dia jadi imam masjid, dia ngimami tarawih, dia ceramah, dia motivasi orang beramal soleh dan seterusnya ya. Dan aneka ketaatan dilakukan oleh anak ini. Sepanjang hidupnya anak ini nggak pernah ketemu bapaknya. Dari lahir sampai usia sekarang, bapaknya ngilang. Apakah amal soleh anak ini bapaknya turut dapat pahala? Dapat atau tidak? Tidak. Tidak tahu. Itu jawaban final ya. Daripada pusing. Sekarang saya bacakan keterangan Syekhul Islam. Syekhul Islam rahimahullah dalam Jami'ul Masail, di situ dinyatakan, kata beliau, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abbi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan bapak bisa memiliki pahala semua amal anaknya. Walam na'lamu dalilan ala dzalika, dan aku tidak mengetahui dalil tentang itu. Setelah Syekhul Islam sudah bilang, saya enggak tahu dalil ya. Kemungkinan besar enggak ada. Kemungkinan besar enggak ada. Wa innama ja'ala ma yad'uhu ibnu lahu, namun yang dijadikan sebagai amal bagi bapaknya adalah doanya anak untuk orang tua. Min amalihi, sebagai bagian dari amalnya, alladzi la yanqati'u, yang tidak pernah putus. Ada pahala pendidikan, ada pahala doa. Jadi kalau orang tua mendidik anak, maka dia dapat pahala pendidikan plus pahala doa. Dia dapat 2. Tapi kalau orang tua nggak pernah mendidik anak, nggak pernah terlibat sama sekali, bahkan membiayai pun tidak. Kayak kasus tadi Pak, ditinggal pergi, sehingga dia dirawat oleh ibunya, sampai akhirnya dia jadi ulama. Maka dalam posisi ini, bapak nggak punya pahala pendidikan, walaupun bisa jadi ketika anak baik hati mendoakan bapaknya, sang bapak tetap dapat pahala dari doa. Makanya ajari anak untuk rajin mendoakan orang tuanya, sebagaimana kita sebagai anak rajin mendoakan orang tua. Doa bapak terutama istighfar. Terutama istighfar. Baik, selanjutnya.
Wakaf mushaf. Wakaf mushaf satu hal yang baik. Cuman ada hal yang perlu diperhatikan. Apa itu Pak? Tolong taruh mushaf itu di tempat yang pasti terbaca. Kalau nggak pernah dibaca Pak, ya percuma saja. Anda nggak dapat pahala. Sekarang kita hidup di zaman mushaf jumlahnya lebih banyak daripada manusianya. Sehingga di rumah punya berapa mushaf? 10. Anggota keluarganya berapa? Cuman 3 orang. Jadi banyak mushaf yang tidak terbaca. Beli mushaf baru, koleksi lagi, beli mushaf. Cuman koleksi mushaf. Nggak pernah dibaca. Ada orang wakaf mushaf di masjid, setahun sekali dibuka. Pas Ramadan. Selesai Ramadan, ditutup. Jadi mungkin untuk efisiensi bagian ini kurang maksimal. Pak, bisa nggak dialihkan yang lain? Bisa. Coba Bapak cari buku apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga buku itu ketika dipelajari umurnya panjang. Ustadz, kuliah di mana? Di UIM. Ustadz, butuh buku nggak di sana? Ada Pak, buku tapi agak mahal Pak. 2 jilid. Berapa harganya? 300 real. Nih, tak kasih duit. Tolong Ustadz beli buku itu, Ustadz pakai. Ini mungkin peluang yang belum banyak dilirik orang. Di beberapa kampus yang mengajarkan ilmu agama di Indonesia, STDI Imam Syafi'i, Lipia di Jakarta, kemudian beberapa sekolah tinggi ilmu agama Islam milik beberapa pesantren Ahlussunnah, itu mengajarkan materi kuliah yang bukunya berbahasa Indonesia. Ada sebagian di antara muhsinin, donatur yang beli buku saya pengantar ilmu waris. 100 piece, 100 eksemplar dikirim ke STDI Imam Syafi'i Jember. Karena di sana ada mata kuliah ilmu waris. Ya, akhirnya dijadikan sebagai pegangan bagi sebagian mahasiswa untuk dipelajari. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pintar lihat peluang. Dan masih banyak mahasiswa doktoral di UIM maupun di kampus-kampus yang lain di Mekah, Al-Ummul Qura atau di Riyadh yang mereka tidak punya dana untuk beli buku. Karena beasiswanya kurang. Bagi mereka yang tidak ikut kegiatan travel, nggak punya duit. Nah, Anda mungkin bisa kasih penawaran. Ustadz butuh buku apa? Nanti kami yang belikan, silakan dipakai untuk buku pegangan kuliah. Insya Allah Pak, lebih panjang usianya. Terbaca dan usianya lebih panjang. Baik, selanjutnya. Bangun masjid. Bangun masjid tidak harus utuh. Boleh nggak sebagian Pak? Boleh. Yang penting Anda ikut terlibat. Tapi tadi ya, Anda taruh di posisi yang kira-kira tidak banyak mengalami perubahan. Agar nanti lebih awet. Sehingga kira-kira karpet dengan tiang itu lebih awet mana? Nah, maka umurnya beda. Nah, sepanjang tiang ini nggak dibongkar, siapapun yang ikut nyumbang tiang ini dapat pahala. Sebagaimana pondasi dan yang lainnya. Selanjutnya, berikutnya adalah menanam pohon. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, dia menanam pohon kurma. Apakah harus kurma? Tidak. Yang penting pohon itu menghasilkan dan umurnya panjang. Nah, kurma itu umurnya panjang. Sehingga orang yang menanam kurma bisa dipastikan yang menikmati bukan dia. Karena umur kurma lebih panjang daripada manusia. Sudah? Sawit itu umurnya berapa? Sawit 5 tahun sudah berbuah? Di Bandung nggak ada ya? Nggak ada. Apa kira-kira pohon di Bandung yang umurnya panjang? Durian. Kopi pendek. Panjang. 10 tahun? 10. Ya, intinya Anda cari pohon yang usianya panjang. Di daerah Kulon Progo, Jogja, itu ada kampung tempat kulaan durian ya. Jadi di kampung ini masyarakatnya petani durian. Kok bisa Pak? Itu nanamnya kapan? Ternyata peninggalan orang tuanya dulu. Jadi dulu orang tuanya
Satu kampung itu kompak nanam durian. Untuk peninggalan anak turunnya. Sehingga yang nanam sudah meninggal semuanya. Tinggal sekarang anak-anaknya. Nah itu salah satu di antara contoh orang yang nanam pohon di mana pohonnya usianya lebih panjang daripada orangnya. Dan Anda nggak perlu takut. Pak, nanti paling yang makan juga orang lain. Saya punya tanah Pak di sana Pak, nganggur tanah itu. Pernah tak tanami mangga, tak tanami kelengkeng, tapi saya nggak pernah kebagian. Sudah berbuah Pak, sudah. Paling nggak lama udah hilang. Baik, Bapak nggak usah khawatir. Saya bacakan hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun." Setiap orang yang nanam pohon, kemudian hasilnya dimakan burung, dimakan tupai, dimakan kelelawar, dimakan manusia, dimakan binatang yang lain, illa kana lahu bihi sadaqah. Itu bernilai sedekah untuknya. Sehingga Bapak nggak usah khawatir. Itu tolong tuh mangganya brongkos, ditutupi, ya. Dibungkus. Kenapa? Dan tidak keduluan kelelawar. Kalaupun dimakan kelelawar jadi sedekah bagi kamu. Kalaupun dimakan kelelawar jadi sedekah bagi siapa? Pemilik pohon. Sehingga nggak perlu khawatir untuk nanam pohon walaupun Anda tidak menikmati hasil. Karena tetap nanti Anda dapat pahala. Baik. Selanjutnya yang terakhir berkaitan dengan membangun rumah untuk Ibnu Sabil, rumah singgah musafir. Ini mungkin termasuk peluang wakaf yang mungkin jarang dilirik orang. Sehingga orang tidak punya bayangan untuk wakaf seperti ini. Adanya wakaf ya masjid, pesantren. Padahal ini termasuk amal yang dinaskan, dinyatakan oleh Nabi SAW, pahalanya tidak pernah putus. Bisa Mbak cari contoh peluang yang seperti ini? Baik, saya ceritakan kejadian di Jogja. Ada RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah ya, yang melayani peserta BPJS. Datang dari pelosok untuk berobat ke sini, dia melakukan perjalanan naik kendaraan selama 3 jam. Sampai di RSUD antri 3 jam. Setelah itu ketemu dokter, diperiksa 15 menit. Kemudian dokter bilang, besok datang lagi ya. Coba, perjuangan dia 6 jam, besok datang lagi. Hanya dapat layanan 15 menit. Pulang. Ini resiko di perjalanan, dia lagi sakit. Itu sudah nambah sakitnya. Nah akhirnya ada sebagian teman yang membuat solusi, mendirikan rumah singgah bagi rumah sakit. Gratis bagi mereka yang punya kasus kayak tadi. Rumahnya jauh, dia berobat sebentar, terus harus bertahan karena besok harus kontrol lagi. Akhirnya dia bertahan di rumah singgah. Di Bandung ada enggak? Hah? Ada? Ada? Alhamdulillah. Bila perlu setiap ada rumah sakit yang besar-besar ya, Bapak buat wakaf pembandingnya, penyeimbangnya, bukan pembandingnya, penyeimbangnya, yaitu rumah singgah. Untuk mereka yang mungkin butuh bertahan sebentar. Dia kalau mau tinggal di hotel enggak kuat biayanya. Sehingga hanya bisa mungkin di masjid, kadang di masjid rumah sakit. Kita sediakan rumah singgah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi pembahasan yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak datang jam berapa? 9 kurang? Ya? Dari rumah jam 7 sampai sini jam 9 kurang. Dapat hadiah ini, insyaallah. Bapak jam berapa tadi sampai sini? 8:30. 8:30. Dari rumah jam
jam 7. Dapat tadi. Baik, sekarang coba kita bacakan beberapa pertanyaan. Sampai jam berapa gitu? Yang sini sudah mulai kepanasan belum? Belum. Masih ada, kasihan yang sini ya. Kena silau. Tapi nggak apa-apa, bertahan ya. Saya termasuk yang paling awal hadir. Motor saya sampai mentok tembok dinding masjid. Target saya mengikuti kajian pertama, Ustadz Abu Khalid, pada subuh. Lalu kajian sekarang. Tapi sambil nunggu kajian, pukul 9 saya isi waktu dengan olahraga pagi ke arah Dago atas. Sejauh 6 kilo. Apakah waktu yang saya gunakan untuk olahraga demi menunggu acara kajian dapat pahala? Karena Anda sudah berubah niat yang berbeda lagi. Karena yang namanya ribat, ya, mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya, itu dia tidak berubah niat. Sehingga nanti ini ada kajian 1, ada kajian 2. Saya mau ngikat nih kajian 1 dan 2. Itu nggak ke pasar dulu, Pak. Atau ke mall jalan-jalan. Atau olahraga naik Dago. Tapi dia bertahan agar bisa tetap ikut kajian berikutnya. Nah, itulah yang disebut ribat. Mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan ribat. Beliau mengatakan, Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat. Mau enggak kutunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dengan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, isbagul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah. Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi enggak suka. Menunggu salat sampai salat berikutnya. Dan memperbanyak langkah menuju masjid. Lalu kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Nah, sepanjang ini dia nggak berubah niat. Sepanjang dia tidak berubah niat, maka pahalanya terus mengalir. Ya, insya Allah ada pahala untuk olahraga, tapi akan berbeda jika Anda pakai untuk murojaah. Apakah sedekah ke masjid yang beda aliran tetap dapat pahala? Juga sedekah ke non-muslim apakah dihitung pahala? Memberi makan non-muslim dapat pahala enggak? Memberi makan non-muslim dapat pahala tidak? Dapat? Dapat. Apa dalilnya? Dapat pahala. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang ciri penduduk surga. Di antaranya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka itu suka memberi makan yang dia sukai, makanan yang dia sukai. Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, anak yatim dan asir. Asir itu tawanan. Tawanan muslim adalah non-muslim. Sehingga ada non-muslim yang sedang ditawan, terus dikasihani oleh seorang muslim, dia dikasih makan, maka yang ngasih makan ini dapat pahala. Wallahu a'lam. Sehingga Anda ketika bersedekah kepada non-muslim yang tidak mampu, Anda dapat pahala. Kalau nyumbang ke masjid, namun di masjid itu banyak maksiat, ya, misalnya dipakai main judi, misalnya ya, atau dipakai joget jaipongan misalnya. Ada masjid yang dipakai olahraga senam ibu-ibu. Ya Anda tahu kalau senam ya pakai musik dan auratnya ya wallahu alam. Gimana itu Pak? Ya enggak boleh kayak gitu. Itu salah penggunaan. Kegiatan yang seharusnya tidak sopan seperti ini
ya tidak boleh dilakukan, apalagi di masjid. Nah, jika demikian maka Anda tidak perlu ikut terlibat dalam wakaf di masjid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang terbaik ketika usia sudah tua, uzur, sakit-sakitan, serta rizki yang sudah berkurang banyak, sudah banyak tiduran karena lemah. Kalau biaya untuk renovasi bangunan panti asuhan termasuk wakaf atau tidak? Baik. Yang kedua dulu ya. Biaya renovasi bangunan panti asuhan termasuk wakaf jika dipakai untuk pembangunan. Baik. Amal untuk yang sudah usia lanjut. Apa persiapan yang perlu dilakukan oleh orang yang sudah usia lanjut? Yang sudah usia lanjut sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Maka persiapan sebelum pulang untuk selamanya. Pertama, perbanyak istighfar. Karena kita diajarkan setiap kali mengakhiri sesuatu untuk istighfar. Selesai sholat, istighfar. Selesai majelis, istighfar. Selesai haji, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kamu dari Arafah sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW selesai tugas diperintahkan oleh Allah di penghujungnya memperbanyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan surat Idza Jaa Nasrullah itu surat yang terakhir utuh turun. Surat utuh yang terakhir turun untuk Nabi SAW. Walaupun setelah itu masih ada ayat yang turun. Dah? Sehingga dari posisi ini, maka tugas bagi mereka yang sudah merasa mendekati kematian untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, segera selesaikan semua masalah dengan orang. Agar sudah tidak ada lagi sangkut paut urusan muamalah, urusan Bani Adam yang belum beres. Masalah utang, pernah berbuat salah sama orang, segera minta maaf, dan seterusnya. Karena kita mau meninggalkan mereka untuk selamanya. Dan Anda fokus untuk kegiatan yang sifatnya pribadi. Sehingga tidak perlu terlibat kegiatan yang terlalu sibuk dengan interaksi orang lain. Maka yang sudah sepuh, gak usahlah mendaftar jadi ketua takmir. Biarlah yang muda-muda yang ketua takmir. Apalagi yang senang gesekan. Senang debat sama orang, bahas masalah politik. Pokoknya aku yang harus ngomong. Jadi takmir, pokoknya aku yang harus terdepan. Karena dia merasa paling senior. Sehingga pengen jadi ketua takmir. Pak, bukan waktunya lagi Pak. Bapak lebih baik fokus saja untuk kegiatan pribadi dan bukan kegiatan seperti ini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika salah satu pahala yang tidak terputus dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, apakah terbatas bagi anak kandung saja? Bagaimana jika tidak dikaruniai anak, namun punya anak asuh atau anak didik, apakah pahalanya tetap mengalir? Doa dari setiap muslim kepada muslim yang lain itu bisa bermanfaat. Diperbolehkan dalam syariat. Karena itu Allah ajarkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan muslim yang datang generasi setelahnya, mereka mendoakan kebaikan untuk muslim yang sudah meninggal. Walaupun tidak ada hubungan keluarga. Maka doa baik seorang muslim kepada muslim yang lain bisa sampai. Gitu ya. Terus kenapa harus anak soleh? Karena intensitasnya lebih. Orang yang dia punya anak soleh, ini anak akan lebih rutin lagi mendoakan orang tuanya. Baik. Saya mau tanya. Bapak, punya tetangga gak? Punya. Pernah gak Bapak berdoa? Ya Allah, ampunilah tetangga saya depan rumah.
ampunilah tetangga saya belakang rumah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Mendoakan seperti itu pernah? Ada kelas. Kalau enggak kelas, enggak. Hadiah yang murah tapi besar nilainya untuk tetangga adalah doa. Maka kalau kita diminta untuk menimbang, mana yang lebih sering Bapak lakukan? Mendoakan ampunan untuk tetangga atau menjadikan tetangga sebagai objek ghibah? Lebih banyak yang mana? Ya? Yang kedua. Kita lebih sering menggibah tetangga. Tapi kita jarang mendoakan, ya Allah ampunilah tetanggaku di sekitar rumahku. Depan rumah, belakang rumah, kanan dan kiri. Jarang kita mohon kayak gitu. Bahkan mungkin gak pernah ya. Bapak pernah kayak gitu? Belum. Jadi mendoakan ampunan untuk tetangga, untuk orang lain kita itu jarang. Kita mendoakan ampunan untuk muslim yang lain hanya saat Jumatan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang merem langsung bangun. Udah mau komat. Begitu sudah mendengar Allahumma gfir, cuman modal amin. Di luar itu enggak pernah. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mendoakan kebaikan bagi mukmin yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Syekh bin Baz, siapa yang membaca kalimat, siapa yang mendoakan ampunan untuk seluruh mukmin, dia mengucapkan kalimat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kutibat lahu hasanatun li kulli mu'minin. Maka Allah catat untuknya dia telah berbuat kebaikan sejumlah orang mukmin. Berapa jumlah orang mukmin? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka perbanyaklah mendoakan orang baik. Terutama guru. Jasa baik guru kita balas dengan doa. Sehingga guru itu tidak punya anak kandung, tapi beliau punya anak didik. Yang disebut dengan al-ubuwah ad-diniyah. Hubungan bapak dan anak karena pendidikan agama. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian karena aku mengajarkan agama untuk kalian. Sehingga guru yang mengajar, ustadz yang mengajar, maka murid-muridnya menjadi anaknya. Namanya anak didik. Karena itu balasan terbaik untuk sang guru apa? Balasan terbaik apa? Jangan cuma diviralin. Ada masalah gurunya viral kemana-mana. Berita apa yang paling gampang viral? Beritanya ustadz. Poligami. Langsung viral di mana-mana ya. Betul ya gitu. Padahal kalau jamaah poligami biasa saja. Makanya kalau bapak poligami tenang ya. Tidak akan jadi berita viral. Masya Allah. Yang ini belum tersentuh. Bagaimana jika kita sebagai istri mengajak suami untuk datang kajian, tapi kadang suami banyak alasan, sibuk dan lain-lain. Apakah kita sebagai istri dapat pahala karena sudah berniat walaupun pada akhirnya tidak jadi berangkat? Ya, karena mungkin Anda tidak bisa berangkat sendiri ketika suami nggak nganter. Dan suami ketika diajak banyak alasan dan seterusnya, insya Allah ibu sudah punya pahala niat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang punya keinginan untuk beramal soleh tapi tidak jadi melakukannya, maka dicatat untuknya dapat pahala sempurna. Satu pahala sempurna. Apakah wakaf produktif seperti sawah untuk kepentingan sosial? Apakah agak sulit dibaca ya. Baik, wakaf produktif termasuk hal yang bagus. Ada sahabat yang punya wakaf produktif, siapa namanya?
Utsman, apa wakafnya Utsman? Apa? Kebun kurma. Sumur. Ya, sumur bi'ru rumah, sumur rumah. Yang ma'ruf kebun kurma itu yang diairi dengan sumur Utsman, ini cerita yang enggak benar. Jadi katanya ada kebun kurma Utsman, kemudian hasilnya dijadikan rekening atas nama Utsman. Ini enggak benar ya. Jadi yang betul wakaf produktif yang pernah dimiliki sahabat itu wakafnya Umar. Beliau punya tanah di Khaybar. Di buku ini saya tulis ya, di buku umur yang kedua ada itu. Lalu Umar lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya lahan kebun di Khaybar. Aku tidak punya harta yang lebih aku cintai melebihi itu. Boleh enggak saya wakafkan? Lalu Nabi SAW mengatakan, intah bis aslaha wa tasaddaq bi thamariha falyaf'al. Kalau kamu ingin mempertahankan wujud kebun itu bertahan dan kau sedekah dengan hasilnya, silakan. Nah, kemudian Umar menetapkan kebun ini sebagai wakaf produktif. Hasilnya dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya wafat minggu ini. Sebelumnya beliau memiliki utang puasa Ramadan dikarenakan sering sakit dan usianya sudah sangat tua. Apakah boleh saya sebagai saudaranya bayar fidyah atau harus ahli warisnya? Namun saya tidak tahu pastinya. Saudara saya ini sudah tidak puasa berapa lama? Kurang lebih 10 tahun saya rasa, namun tidak tahu. Baik. Kalau enggak pasti, coba dibuat prediksi. Ya kurang lebih beliau mulai sakit 10 tahun belakangan. Berarti dibuat misalnya lebih panjang. Anggaplah enggak puasa 11 tahun. Berarti nanti saudara Anda dibayarkan fidyah untuk 11 tahun Ramadan. Berapa Pak? Kan Ramadan kadang 29, kadang 30. Kalau harus ngitung satu-satu terlalu banyak. Ya sudah, berarti dikira-kira saja langsung 30 semuanya. Kali 11, 330. Maka Anda sediakan fidyah sebanyak 330. Sudah? Tidak harus sekali. Hari ini misalnya 50, besok 50, besok 50. Totalnya 300. Allahu a'lam. Masya Allah. Saya carikan yang sesuai tema. Seseorang pernah berbuat maksiat, akan tetapi melakukan sholat tobat. Apakah dosanya akan terus mengalir walaupun sudah sholat tobat? Kalau dia sudah tobat, maka dia bersih dari dosa. Nah masalahnya begini, ada dosa, ada efek dari dosa. Kalau dosa itu tidak memberikan efek, misalnya dosa yang sifatnya pribadi, minum khamr itu dosa pribadi. Nonton yang enggak benar itu dosa pribadi. Terus tobat. Mohon ampun kepada Allah dan dia beristighfar. Maka insya Allah apa yang pernah dia lakukan di masa silam, jika tobatnya diterima, sudah tidak ada lagi dosa yang mengalir. Baik. Yang kedua, ada dosa yang memberikan efek. Misalnya, dia pernah jadi karyawan bank riba. Dan dulu pernah mempengaruhi beberapa jamaah untuk ambil kredit riba. Beberapa nasabah ya, untuk mengambil kredit riba. Saya dulu termasuk marketing bank paling jago. Mangkal di Dago saja saya sudah dapat 100 orang. Di tempat yang lain saya dapat sekian orang. Dan semuanya jadi nasabah riba. Baik, Bapak masih simpan kontaknya? Sebagian besar masih ada. Setelah Bapak tobat, buat broadcast ke mereka. Sampaikan lewat WA atau media apapun yang bisa dibaca oleh mereka bahwa saya sudah tobat, saya sudah mohon ampun kepada Allah dari riba, dan saya minta kepada para nasabah yang dulu pernah saya pengaruhi, tolong agar bertobat, tinggalkan riba.
wassalam. Oh, mungkin nanti akan keluar banyak hujatan. Itulah resiko ya. Karena menjelaskan dalam hal ini tanggung jawab bagi mereka yang pernah memberikan pengaruh buruk bagi orang lain. Wallahu a'lam. Apakah doa orang yang tidak sholat Allah kabulkan? Dan apakah doa orang tua yang tidak sholat Allah kabulkan? Apakah boleh pesantren? Termasuk apa? Termasuk kepada ustadznya. Apa ini bisa jadi sedekah jariah? Ya sama seperti Anda sedekah uang, sedekah beras, sedekah hasil sawah. Bukan sedekah jariah, tapi sedekah makanan. Insya Allah bernilai pahala. Kita carikan yang seperti. Jika orang hendak melakukan wakaf seperti kipas angin, kemudian orang yang menjual kipas angin tersebut tahu kalau itu untuk wakaf masjid. Dia justru memberi diskon 50%. Apakah penjual juga dapat pahala? Insya Allah dapat. Karena berarti dia kerjasama. Misalnya harga kipas ini setelah dipotong keuntungan, harga modalnya anggaplah 300.000. Harga modal ya. Dijual 400, harga modal 300. Udah mas, udah mang saya kasih diskon 50%. Kamu cukup bayar 200.000 saja. Yang 100-nya, harga modalnya kan 300 ya. 100-nya dari toko. Berarti dia kongsi wakaf kipas angin. Ya sama sebagaimana Anda iuran, dananya dikumpulkan untuk beli motor, diwakafkan. Begitu. Apakah doa istighfar untuk mertua yang telah meninggal sama seperti doa untuk orang tua kandung? Kalimatnya bukan Rabbi firli wali walidayya. Apakah kalimatnya Rabbi firli wali walidayya? Kalimat ini untuk orang tua. Terus kalau mertua gimana Pak? Sebut namanya. Allahumma gfir li fulan. Nama mertua kan tahu ya? Allahumma gfir li fulan. Warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Anda bisa gunakan doa sholat jenazah dengan menyebut nama orang tua. Sehingga kalimat Allahumma gfir lahu, hunya diganti nama mertua. Begitu. Orang yang wakaf tanah, tapi saat dia meninggal tanah tersebut diperebutkan dan dijual belikan oleh keluarganya. Apakah pahala jariahnya tetap mengalir? Ya, ini pengkhianatan terhadap wakaf tadi. Tapi perlu dilihat dulu. Saat dia wakaf itu apakah betul sudah 100% miliknya atau masih sengketa? Kalau masih sengketa kan tidak boleh. Di sini ada hak saudara saya. Sudahlah wakafkan saja semuanya. Yaitu pelanggaran. Sehingga ketika saudaranya nggak terima, terus merebut kembali, itu hak saudaranya. Tapi kalau sudah jadi milik dia 100%, ini sudah jadi milik saya 100%. Terus diwakafkan. Kok ada anggota keluarga yang tidak berhak gugat, maka yang salah yang gugat. Dan insya Allah yang wakaf tetap dapat pahala. Orang ini yang dolim, dia mengambil yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masih banyak sekali curhat-curhat yang ada di sini. Nanti kalau berkenan bisa dibawa ke Masjid Al-Aziz. Jauh nggak dari sini? Lumayan ya? Insya Allah. 2 kali belok kanan, 2 kali belok. Baik, mungkin bisa dibawa ke sana, bisa jadi mungkin bisa kita baca di sana insya Allah. Demikian 2 hadiah. Buku tafsir salat. Memahami makna gerakan dan bacaan dalam sholat. Pertanyaannya, tanpa melihat catatan, sebutkan 10 amal yang pahalanya tidak putus.
Baik, angkat tangan. Mana ini? Baik, saya prioritaskan yang dekat ya. Bapak lebih dekat. 1, ilmu bermanfaat. Sedekah. Sedekah jariah. Anak soleh. Anak soleh yang ngapain? Yang mendoakan orang tua. Wakaf Quran. Buat sungai. Tanam kurma. Ribat. Bangun masjid. Tadi sudah. Bangun rumah singgah. 1 lagi. Sudah tadi. Sudah. 1 lagi. Yang belum. Sudah tadi. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. 1 lagi. Ada apa dengan riba? Coba di antara bapak-bapak yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang. Dapat hadiah langsung. Enggak ada? Yang tidak pernah utang riba? Enggak pernah ya? Oh banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Yang tidak angkat tangan masih banyak. Baik, yang tidak pernah utang riba, pertanyaannya. Ya, karena banyak kan? Jelaskan pengertian atau jelaskan penjelasan ulama tentang menanam pohon yang pahalanya terus mengalir. Ya. Menanam pohon untuk dimanfaatkan makhluk hidup yang lain, terus yang titik-titik lebih panjang, umurnya lebih panjang daripada orang lain gimana? Daripada yang menanam. Walhamdulillah. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.